Dari nol banget di entertain ini sih. Suka dukanya ya, sukanya sekarang kita tahu hasilnya kayak gimana, kita ngerasain hasilnya. Sekarang yang lagi hits banget nih, Ratu tahu nggak sih yang Citayam Fashion Week? Oh, aku tahu. Aku arti fans buat Ratu tuh apa sih? Arti fans buat aku itu adalah sehari-hari aku lakuin kalau misalnya nggak syuting nih ya. Aku bangun tidur, cuci piring, angkat jemuran, terus Bentar. bantuin. Yakin? Yakin Tuh. ada masalahnya tuh emang bener-bener ada saksi hidupnya nih. Oh, jadi Ratu juga cuci piring. Enggak, tetap kalau misalnya aku nggak syuting itu papa aku suruh aku untuk cuci piring, beres-beres rumah, bantuin Lala, bantuin masak segala macam. Tapi kalau misalnya aku baru pulang syuting itu enggak. Oh gitu. Gitu. Berarti emang bagus ya, maksudnya cara penerapan orang tua Iya. ke anak-anaknya juga tidak melepaskan anak-anak untuk tidak bertanggung jawab di rumahnya karena gitu emang ya. udah dari kecil sih diajarin pekerjaan rumah tangga lah gitu Iya, ya. bagus, Karena bagus, anaknya bagus. kan cewek semua 4, ya jadi kan? emang harus diajarin dari kecil gitu. Iya. Bagus. Keren banget ya papanya. Nah, kalau sekarang Ratu lagi sibuk syuting apa nih? Aku lagi mau ada beberapa project baru, jadi tinggal lagi proses aja sih. Kemarin aku baru kelar mini series, baru sekitar sebulan lalu. Aku kemarin minta libur dulu buat pulang ke kampung. Sekarang udah mulai ada lagi, tapi kan proses dulu. Iya, mulai syuting lagi ya. Berarti emang padat banget ya jadwalnya ya? Iya padat, bukan syuting doang sih, padat dengan Ya itu endorse. aku endorse, terus aku pergi ke acara ini, acara itu gitu-gitu loh. Karena semakin kita banyak mengenal orang, semakin sibuk lah kita gitu kan, ibaratnya kayak gitu sih. Iya, BTW Ratu itu sekarang tuh umurnya berapa tahun sih? 18, baru 18 bulan tahun. April kemarin. Ini Ratu udah bisa mencapai kesuksesan di usia yang baru 18 tahun ini ya? Alhamdulillah. Nah, itu suka dukanya tuh gimana tuh? Suka dukanya itu emang banyak banget ya, yang karena perjuangan aku dari nol banget juga itu mungkin udah banyak banget orang yang denger tentang perjuangan aku di entertain ini dari nol, karena nggak segampang itu ternyata masuk entertain gitu ya, terjun ke dunia ini gitu Ya, kan. apalagi dengan proses ya? Iya, apalagi dengan proses, karena waktu itu juga aku pure dari Aceh ke Jakarta cuman buat ginian doang gitu, tanpa adanya hal lain gitu. Jadi aku ngerasain banget yang namanya perjuangan dari nol banget di entertain ini sih. Iya. Suka dukanya ya, sukanya sekarang kita tahu hasilnya kayak gimana, kita ngerasain hasilnya, kita ngerasain yang namanya sibuk akhirnya, kita juga ngerasain hasil kerja keras sendiri gitu. Iya, berarti Ratu juga sekarang udah bisa ngebedain dong ya, atau bisa merasakan mana yang benar-benar hasil proses dan mana yang benar-benar hasil instan. Dan yang mungkin kalau hasil proses itu Ratu ngerasainnya sekarang beda banget kan? Beda banget, karena yang aku tahu itu adalah biasanya kalau misal prosesnya instan, kebahagiaannya juga instan. Iya, betul banget. Nah, sekarang ngomongin yang zaman instan nih. Jadi sekarang tuh banyak banget kan yang cepet apa-apa viral. Iya. Contohnya sekarang yang lagi hits banget nih, Ratu tahu nggak sih yang Citayam Fashion Week? Oh, aku tahu. Aku sering lihat di TikTok, aku sih selalu berseliweran di mana-mana. Itu di Sudirman kan ya? Iya. Iya, Nah, Ratu nggak ada keinginan untuk kesana mampir fashion show gitu? Jujur, aku nggak terlalu ngikutin Citayam Fashion Week itu, jadi asal lewat di TikTok aku skip terus karena ya aku nggak ngikutin aja, nggak ada niatan buat ngikutin. Terus kalau misalnya ditanya nggak ada niatan buat nyamperin mereka, nggak ada. Karena jangankan buat nyamperin mereka, nyamperin temen aku aja aku jarang keluar loh. Oh iya. Gitu. Sibuk banget emang. Iya, aku jarang bisa gitu, buat hangout sama temen aja aku jarang bisa gitu. Apalagi buat kayak kesana gitu, ya iya. kan, apalagi buat yang Ya paling kalau misalnya bukan nyamperin ya, lebih ke mungkin lewat aja kali, karena kan lewat Sudirman sering kan. Iya. Mungkin lewat aja kali gitu, karena emang seramai itu kan sekarang. Nah, oke. Kalau sekarang kan emang Ratu tuh lagi sibuk banget selain syuting. Nah, sekarang tuh kan lagi kayak banyakin traveling juga ya. Kemarin kan aku lihat juga Lala tuh kan, Lala kesana sini. Lah, enak banget ya liburan. Kata, iya nih Kak, katanya papa aku. Udah soalnya nggak bisa diem di rumah. Iya, Itu tuh jadi yang ngajakin liburan tuh papa. Iya, yang ngajakin selalu. Dia tuh asal udah bosen di rumah, pasti ada aja masuk ke kamar anaknya nanya, kita kemana ini sekarang? Ujung-ujungnya mah bukan yang deket-deket. Yang jauh. Pasti yang jauhnya bukan lagi, jauh banget. Dia itu kuat loh bawa mobil bener-bener kemanapun. Definisi kemanapun dia kuat bawa mobil. Cuman kemarin waktu ke Aceh itu kita naik pesawat karena tadinya itu jadwal aku dikit banget. Cuman dikasih waktu seminggu untuk pulang ke Aceh gitu. Makanya akhirnya kita biar cepet naik pesawat, karena kan kalau naik mobil lama Lama kan di ya. jalannya Lama ya. di jalan. Di minggu-minggu ini ada rencana lagi buat traveling. Terakhir kemarin kemana? Terakhir kemarin ke Jogja lagi balik.
Ke Jogja lagi. Oh, Padahal udah berkali-kali ke Jogja, tapi karena kemarin bosen banget staycation di Jogja ceritanya. Buat cari batik sama makan bakpia doang. cari batik sama makan bakpia Iya doang. udah. Wah, Om Padahal karena kita terniat banget nih, Om. udah karena definisi semua tempat di Jogja itu yang tempat wisatanya udah pernah kita kunjungin. Jadi ya kalau kita ke Jogja itu berarti buat cari batik sama makan bakpia doang udah. Berarti sesimpel itu ya gitu dengan Yang traveling. penting traveling, yang penting jalan-jalan, masuk tol, keluar tol, udah tidur di hotel, udah itu udah kebahagiaan keluarga kita sih sebenarnya. Dengan syuting aja kayak nunggu aja penat banget ya Jadi gitu. ya makanya papa aku stres tuh kalau misalnya adik aku sekolah formal sekarang kan. Kalau sekolah formal kan liburnya itu kan harus di musim liburan gitu kan. Kalau kemarin masih dia belum sekolah kemarin kan. Kalau kemarin masih enak kita bisa jalan kapan aja kayak gitu. Malahan waktu itu kita nggak pernah jalan 2 tahun loh karena aku syuting stripping. Hah, 2 tahun? Gak pernah kemana-mana sama sekali? Aku yang nggak pernah. Mereka akhirnya saking nggak tahannya mereka cabut. Jadi Ratu Aku syuting tinggal sendiri. Terakhir kemarin pulang dari kampung ya, dari Dari Aceh. Aceh. Nah, BTW kalau ngomongin masalah Aceh, Ratu tuh emang bener-bener asli Aceh atau ada keturunan mana lagi sih? Asli Aceh. Asli Aceh. Cuman mungkin orang-orang ngeliat muka aku lebih ada keturunan-keturunannya karena Bule emang gitu orang ya? Aceh itu keturunannya banyak. Ada Arab, Cina, Eropa, India, gitu-gitulah pokoknya. Jadi ya rata-rata emang muka orang Aceh tuh kayak gini. Jadi ada keturunan tapi keturunan jauh, bukan blasteran ya. Kalau misalnya Iya, iya, blasteran iya. kan bokap kita tuh emang Dari asli mana gitu, dari misalnya asli dari India gitu kan. Kalau kita enggak, kebanyakan memang kalau misalnya orang Aceh asli itu mukanya pasti ada Indianya atau enggak ada Arabnya atau ada Eropanya gitu-gitu. Nah kalau misalnya aku tuh emang ya ngikut aja orang Aceh asli. Kalau misalnya kalian pergi-pergi ke Aceh tuh pasti mukanya kayak gini-gini, hidungnya mancung-mancung kayak Arab-Arab gitu kan. Cowok-cowoknya kayak India, kulitnya coklat, matanya coklat gitu. Kayak gitu-gitu. Malah ada yang matanya biru lagi. Oh iya. Iya, gitu deh. Nah, Ratu, aku mau nanya. Jadi sebelum Ratu jadi artis ini, Ratu tuh cita-citanya sebenarnya apa sih? Apa emang dari dulu pengen jadi artis? Apa Ratu tuh emang punya cita-cita lain selain jadi artis? Ada 2 cita-cita. Apa tuh? Dokter sama artis. Ternyata emang kayaknya lebih masuk di artis deh. Soalnya kalau dokter otak gue kurang. Soalnya aku Sebenarnya nggak suka mungkin- IPA. Emang aku tuh waktu zaman aku sekolah pun, aku passion aku kayaknya emang bukan di akademik gitu. Gitu. Iya, jadi memang aku tuh Lebih ke seni. lebih ke seni gitu. Makanya waktu aku yakin kayak waktu SMA aku masuk IPS. Oh gitu. Terus aku mikir, wih gimana gue mau jadi dokter kalau begini caranya kan gitu. Ya udah akhirnya aku sadar sendiri kalau misalnya passion aku bukan di pembelajaran kayak gitu. Pusing, mual ngeliatnya. Oh, jadi sekarang tuh emang udah bener-bener gak mau jadi dokter gitu? Nggak ada, itu cita-citanya udah hilang. Tinggal sekarang fokusin ke ini. Nah, kan tadi udah bahas nih suka dukanya di entertainment gitu kayak gimana. Terus ada gak sih orang yang mungkin pernah menyakiti Ratu gitu di dunia entertain ini? Wah kalau menyakiti di dunia entertain banyak kak. Oh gitu. Iya banyak. Contohnya? Nggak bisa. Ya jangan nangis. Enggak. Jadi tuh menyakiti dalam hal apa dulu nih? Enggak menyakiti dalam hal karena dia sirik, terus kayak ada. terlalu frontal, dia tuh siriknya kayak ngeliatin banget kayak jahat lah, berbuat jahat Banyak, sesuatu. kalau itu pasti banyak di dunia entertain ini. Cuman kan aku kayaknya juga nggak bisa untuk membuka di sini karena fans aku itu jeli banget. Oh, gitu. Dan nanti bakal masuk TikTok terus komennya langsung pada kemana-mana. Jadi aku kalau yang hal-hal kayak gitu aku kayaknya nggak pernah mau untuk ngobrol. Speak Tapi up ya? iya, tapi yang namanya menyakiti pasti banyak banget. Bukan banyak lagi banget. Kayak difitnah-fitnah gitu kali ya. Difitnah, terus dijelekin lah. Pokoknya dia kayak gue bad influence banget lah di mata lo gitu ya. Padahal kita Emosi nggak ngelakuin apa-apa ya, Padahal kayak nggak ngelakuin lempeng-lempeng apa-apa. aja Ya ya. walaupun gue ngelakuin, gue nggak pernah untuk merugikan lo gitu. Gue ya gue gitu. Aku tuh tipe yang kalau misalnya memang aku suka untuk melakukan itu, aku nggak pernah merugikan orang lain gitu. Jadi ya aku mikir juga dong, masa iya kita Iya. ngelakuin apa yang kita suka tapi kita merugikan orang lain kan gitu. Terus secara mental juga, terus secara sosmed kayak gitulah. Dan itu pun orang yang aku kenal gitu. gitu? Iya, orang yang aku kenal. Tapi ya karena itu udah sekitar setahun lalu jadi ya udah. Tapi ketika misalnya Ratu tuh kenal dengan orang itu, kayak orang itu tuh kayak gitu tuh sama Ratu, terus kayak Ratu tuh gimana sih, kayak merasa kok gitu ya, atau sedih ya, atau gimana ngejauhin, atau ya udah biasa aja gitu? Enggak sedih sih. Lebih langsung nggak respect, langsung Oh, nggak gitu. suka sampai detik ini. Oh, gitu. Langsung nggak suka sampai detik ini, langsung tetap kepikiran aja kenapa lo begitu sama gue gitu. Oh, iya. Aku tuh tipe yang kalau misalnya temenan itu fokus temenan.
gue mau temenan sama lo, siapapun aku mau sama siapapun aku bisa temenan, sama siapapun aku bisa ajak ngobrol kayak gitu. Tapi sekalinya lo bikin gue nggak respect, sebelum lo minta maaf sama gue bakal nggak respect terus sama lo. Tapi aku juga tipe orang yang gampang luluh, Kak. Iya. Makanya tuh aku bilang kata maaf itu bisa merubah segalanya buat di aku, di perasaan aku gitu loh. Nah orang itu udah minta maaf belum tuh sama Red? Oh belum ya? Orangnya langsung sih enggak, cuman nggak tahu sih ya, karena aku ya udahlah lupain aja gitu. Jadi ya udah kalau ketemu pun hai aja deh gitu. Oh gitu. Oh berarti sering ketemu juga tapi? Nggak sering sih. Tapi sesekali ada lah. Sesekali ada, karena kan kita dunia entertain sempit banget kan. Jadi ketemu terus di mana-mana pasti ada gitu orang-orang yang itulah. Gitu. Ya berarti cuma say hello biasa aja. Say hello biasa, karena kalau untuk deket lagi, males ya. Males sama orang-orang kayak gitu. Iya, sama orang-orang kayak gitu. Ya udahlah. Ya pastilah, apalagi kan sekarang istilahnya Ratu tuh lagi di puncaknya, dalam arti kayak lagi naik-naiknya ya kan. Ratu dikasih kepercayaan sama orang-orang, apalagi fans-fans Ratu yang ya banyak dan setia lah gitu kan. Pasti ya siapa sih yang nggak sirik? Mungkin Ratu, jangan kan Ratu di puncaknya, kayak Ratu baru syuting aja kan pasti ada yang sirik dong. Iya. Ya kan? Kalau sirik cewek itu biasa. Iya. Cowok yang sirik. Iya, nggak lucu ya. Cewek sirik biasa, kita memang rival. Iya. Di dunia entertain ini kita, walaupun kita temenan, kita adalah rival. Oh ya? Iya. Yes. Kalau menurut aku sih gitu ya. Iya betul. Tapi secara sehat, tergantung lo nya aja yang ngejalanin. Kalau lo emang nganggep gua rival lo secara lo negatif gitu kan, ya itu berarti nggak sehat. Jadinya pikiran tapi cowok juga ada ya yang sirik ya? Wah, dunia ini namanya juga kota-kota besar, karena nggak mau terkalahkan karirnya. Itu banyak sih. Itu jangankan di dunia entertain ya, di dunia kayaknya di luar juga selain entertain juga kayaknya kalau di kota-kota besar itu banyak kayak gitu. Iya itu. Tapi Ratu pernah sadar nggak sih kayak meskipun Ratu banyak dijatuhkan, Ratu banyak disirikin, tapi tetap ketika Ratu juga kan berproses. Ketika apa yang Ratu jalanin, ya udah nggak mungkin kan nggak dikasih rezeki gitu. Iya, aku terus akhirnya kalau walaupun aku ngerasa wah gue disakitin ya, aku tetap positif tinggi aja, ya udah itu biar Tuhan yang balas, gue diem aja, karena aku nggak pernah balas sama sekali. Aku nggak pernah labrak, aku nggak pernah balas, aku nggak pernah tegur, nggak pernah. Ya udah biarin aja. Yang penting aku udah tahu, aku bisa ngejauh dari dia, aku bisa tahu dia kayak gimana ujung-ujungnya, positif apa nggak buat aku. Kalau misalnya dia bisa baik lagi sama aku, it's okay. Tapi kalau misalnya masih terus-terusan negatif, nggak bisa. Karena di dunia ini juga bukan dia doang orang kan. Iya betul. Gak berguna juga. Dan yang aku lihat-lihat pun orang benci bakal terus tetap membenci. Iya sih. Apalagi walaupun semakin dia pura-pura naiknya baik kita. ya. Iya. Itu pura-pura baik ya, karena kalau bahasanya itu peres aja. Iya. Apalagi say hi itu kan udah biasa ya. Mau semusuh apapun, kayaknya kalau say hi itu udah biasa. Kayak hi, udah gitu doang. Oh iya. Ya peres aja. Karena apalagi kalau misalnya masalah udah lama nih, gitu kan. Kayaknya kalau diperpanjang terus sampai detik ini tuh kayak enggak banget gitu loh. Jadi ya hai-haian aja lah kalau misalnya ketemu. Nah jadi aku tuh pengen tahu orang-orang tuh dulu sama sekarang, ketika Ratu dulu yang baru memulai karir sama Ratu yang sekarang, itu ada perlakuan yang berbeda nggak sih ke Ratu? Pasti berbeda banget. Berbedanya dari mana tuh? Kalau dulu masih direndahkan lah ya. Karena baru awal-awal iya, gitu. karena awal-awal jadi nggak pede. Kita juga nggak pede. Terus kita juga ngelihat orang kayaknya merendahkan kita. Banyak yang kayak gitu. Apalagi kita bukan siapa-siapa, datang ke PH segala macem kayak kita belum siapa-siapa, followers juga belum banyak. Kalau sekarang lebih ke orang-orang udah kenal gue nih gitu. Orang-orang udah kenal gue. Jadi tanpa kita kenalan pun orang udah tahu gue. Kan kayak gitu. Jadi ya kelihatannya lebih puas aja gitu. Dulu itu followers awal-awal masuk DJS itu 7.000 ya? Dan dalam waktu seminggu 2 mingguan itu udah naik sekitar 100.000 200.000. Itu emang banyak banget ya. Wah banyak banget karena emang waktu itu DJS booming itu sih. Nah itu gimana tuh rasanya pas main di film itu dan followers langsung naik tuh gimana tuh? Aku kaget jujur, kayak aku karena baru pertama kali ini ngerasain yang namanya dikenal banyak orang ya. Dikenal banyak orang ya, karatu gitu-gitu. Aku kayak finally gitu loh. Setelah sekian lama gitu. Aku tuh tipe yang kalau lo ngefans sama gue seneng banget. Jadi otomatis gue juga harus baik sama lo, karena tanpa lo gue bukan siapa-siapa juga. Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Jadi kalaupun aku misalnya lagi live atau aku lagi ngapain, itu ada fans yang nanya-nanya, aku jawab gitu. Selama aku bisa jawab. Terus kadang ada fans yang ngetek aku di Instagram. Kalau kontennya bagus, aku masukin di SG gitu sih cara aku untuk menghargai fans aku yang udah berusaha semaksimal mungkin buat dapat notice dari aku kayak gitu. Iya sih. Karena susah
loh di notice sama Ratu. Kak Fani kayaknya gampang-gampang aja deh. Jadi kalau sekarang itu arti fans buat Ratu tuh apa sih? Arti fans buat aku itu adalah, kalau di karir aku sekarang is number one. Wih. Karena tanpa mereka aku nggak bisa kayak gini. Kalau misalnya mereka nggak suka sama aku, followers aku nggak bakal banyak. Aku nggak dikenalin banyak orang. Jadi menurut aku kalau untuk di dunia aku yang ini, dunia entertain ini, mereka lah yang penting sebenarnya. Karena mereka adalah audiens aku, mereka adalah pendukung aku, mereka yang selalu ada di saat dimanapun aku berada. Iya. Gitu. Dan ada nggak sih haters yang kayak sampai sekarang itu kayak masih nggak suka gitu? Kayak Ratu tuh suka bacain komen nggak sih kayak haters? Suka. Nama gitu? Instagramnya Ajeng Faradita. Wah, Ajeng Faradita siapa nih? Dia hatersnya? Kalau nggak salah sih nama Instagramnya Kenapa itu ya dia? Ajeng Faradita. Jujur nggak tahu sih. Suka komen gimana? Suka komen Sasimo, lu tahu Sasimo nggak sih? Sana sini mau. Oh, Karena kan dulu di DJS gue banyak temen kan, dan rata-rata cowok semua. Gue mainnya gitu kan. nah dia kan BTW dia juga agak tomboy anaknya. Jadi kayak Iya, udah jujur sih iya. kalaupun aku temenan tuh sama cowok sebenarnya juga. kalau misalnya aku lagi main sama cowok, aku bisa lebih tomboy. Iya. Tapi kalau misalnya aku lagi main sama cewek, aku bisa feminim. Kayak gitu. Iya. Jadi aku menyesuaikan diri. Nah, kalau aku lagi di hutan, aku tomboy banget. Iya. Apalagi di kampung aku kan hutan semua. Aku bisa jadi anak 1000 pulau. Terus kalau Ajeng ini dia gimana? Parah banget ngatain. Nama Ajeng di luar sana banyak ya, mohon maaf. Tapi ini Instagramnya lucu deh. Ajeng Faradita, dia tuh selalu ada di komenan setiap posan aku. Oh gitu. Mungkin Komennya dia tuh itu aku kayaknya mikirnya sih mungkin dia bocil kali ya. Masalahnya gini, temennya mama aku juga ada namanya Ajeng Faradita. Jadi aku takut kan ini bukan tante. Soalnya namanya sama. Ataupun mungkin gini, itu dia bikin karena temennya mama aku ini kan artis juga nih, anak temen aku ini. Nah, mungkin pun dia bikin itu nama samarannya dia, pakai nama Iya, temennya iya. mama aku, kan aku jadi takut ya. Ya, Gitu bisa kan. jadi. Cuman fans aku bilang gini, Ratu, ini yang namanya Ajeng Faradita ini, itu haters kamu udah dari lama banget. Dia itu selalu nge-hate komenan kamu, tolong diblok aja. Aku nggak pernah mau ngeblok. Aku tuh selalu baca komenannya. Komenannya tuh aneh-aneh kayak, ntar lu putus lagi lu dari cowok lu. Gitu-gitu. Pokoknya intinya komennya itu bener-bener iri banget tentang kisah hidup gue lah. Oh pokoknya. gitu. Nah jadi kalau menurut aku, jadi yang kalau menurut Ratu ini haters, kalau menurut aku dia tuh fans karena dia setiap kegiatan Ratu dia hadir Ya. dalam komentar itu. Atau mungkin gini, fans yang pengen dinotis. Iya bisa jadi Dengan gitu. cara begitu, karena banyak loh. Jadi waktu itu aku ceritanya aku lagi gabut banget. Aku buka DM-an dong, buka DM-an yang nggak aku follow gitu kan. Itu DM-an ada yang hate tentang hubungan aku. Aku balas sama aku. Tolong ya, kalau nggak tahu apa-apa mending lo diem deh. Ya ampun, akhirnya dibalas juga. Kayak Iya, gitu. iya. Nah, di situ aku tuh kadang mikir, jangan-jangan kebanyakan haters gue ini adalah fans yang pengen dinotis sama gue. Tapi caranya kayak gitu. Iya bisa jadi sih karena kan sekarang itu orang itu banyak melakukan segala cara ya. Segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Iya kayak gitu. kan. Tapi ya udahlah. Terkadang kalau kita bacain atau kita menggubris haters itu yang ada kan bikin kita stres ya. Ya namanya juga netizen. Iya bener. Tanpa netizen kita bukan apa-apa. Yes, karena mereka adalah audiens kita. Dan makasih banyak ya Ratu udah ngeluangin waktunya buat Love by Winnie, buat ngulik karirnya, ngulik juga parfumnya ya kan. Ya semoga Ratu mumpung masih muda nih ya, banyak-banyak beristirahat juga, Iya, jangan siap. terlalu diporsir Siap, kerjanya ya kan. Semoga selalu bahagia sama Amin, keluarga, karirnya makin sukses ya kan. Ya jangan lupa kalau mau beli parfum di aku. Siap. Rekomendasi terbagus nih guys. Iya pokoknya gitulah. Semoga Ratu juga kan bisa mengangkat derajat kedua orang tua Amin, Ratu. amin, amin, Semoga amin. selalu bisa membahagiakan keluarga Amin. ya. Ratu jadi anak yang sukses pokoknya. Aku selalu support Ratu dan Thank family you, ya thank kan. you. Pokoknya makasih banyak ya. Salam buat mama dan papa dan buat Lala juga dan adik-adik ya kan. Nah love buat kalian yang suka dengan video ini boleh kalian share ke teman-teman, boleh di like dan subscribe juga. Nah buat kalian yang pengen tahu atau ngulik lagi semua tentang parfum, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian nih yang udah berpengalaman pakai parfum yang tadi udah kita jelasin, kalian juga bisa komen atau kalian share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalnya kalian mau aku collab sama siapa lagi nih atau bintang tamunya siapa lagi, kalian boleh request komen di bawah ini aja ya.
Nah, sekian dari video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, Ratu. Iya. Maaf juga buat kalian semua. Terima kasih banyak ya buat semuanya yang udah nonton video kali ini. Spread love and fragrance with love by Winnie. Bye bye. Thank you, Ratu. Iya, sama-sama. Sukses terus ya. Amin, terima kasih.